Untuk mendukung podcast ini, silakan ke bit.ly/dukungderen. Sekali lagi bit.ly/dukungderen. Enjoy! Dari sepengetahuan aku, Mas, bahasnya mungkin landscape strategis internasional itu tuh berubah post-Cold War. Aha. Karena di saat Perang Dingin, itu kan US dan Soviet itu banyak menggunakan proxies. Salah satunya tuh katanya US tuh mendanai proto-Taliban organizations. They create their own monster and they cannot kill that monster. Iya, betul. Precisely that thing. Tapi artinya kalau begitu kebangkitan organisasi-organisasi militan yang Islamis itu muncul juga primarily karena foreign intervention. Memang benar, karena kemudian polanya adalah US punya musuh. Daripada ngelawan musuh ini langsung, which is lawan Soviet langsung, lebih susah kan? Ya. Perang terbuka. Betul. Itu tidak ideal. Ya. Akan costly. Mendingan ngapa? Daripada ngebikin tanganmu kotor, enak pakai tangan orang buat mukulin orang lain ini. Ya udah, siapa yang didanain? Taliban. Aku jarang percaya religion itu bisa kemudian benar-benar dilepas dari politik. Aku mulai dengan asumsi agama ketika ada singgungannya dengan massa, apalagi massa ini dipakai buat urusan politik, itu bukan soal teks doang, itu bukan soal ajaran kitab suci, perintah agama, no. Itu tujuannya at the end of the day, power. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya menjurus ke sesuatu yang dikotomis, tapi it doesn't have to be. Tapi siapa yang salah? Apakah ini memang benar kesalahan purely dari Israeli selaku colonizers? Atau apakah ada salah juga dari organisasi seperti Hamas yang memang Hamas Hizbullah dan ini? Iya, the axis of resistance gitu ya. Gitu, yang digayat oleh Iran allegedly gitu. Jadi siapa yang salah, Mas, kalau di sini? Gini, dua masyarakat ini antara masyarakat Yahudi dan masyarakat Palestina itu dua masyarakat yang sebetulnya sama-sama terluka. Orang Yahudi harus diakui bahwa mereka sebelum punya Israel, mereka di mana-mana sebagai minoritas, mereka kena persekusi Everywhere. Ya, kalau dalam ajaran Katolik dan Protestan gitu kan, siapa yang dianggap menyalibkan Yesus? Orang Yahudi, imam-imam besar di Yerusalem, gitu kan? Iya, betul. Ya basically, kemudian mereka salah satunya disalahkan karena apa? Lah, lu imam-imam lu yang bikin nabi gua meninggal. Tapi the thing is, kita juga harus melihat bahwa just because you are persecuted, there is no way, gitu ya, you are justified to persecute someone else. Jadi korban di sini bukan cuma orang Palestina, enggak, orang Israel pun to an extent juga jadi korban. But the thing is, kalau kemudian siapa yang salah? Kamu tergantung mau mulai dari zaman kapan. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey everyone, selamat datang di Opportunity Cost, podcast anak kosan yang diupload kalau ada kesempatannya aja. Ini episode yang spesial banget. Kenapa? Karena gue rasa ini pertama kali setupnya seproper ini. Kita ada kru, kita minjem ruangan yang untungnya bisa dipinjam secara gratis gitu ya. Cuman yang lebih menarik dari episode hari ini sebetulnya adalah topiknya. Karena sebagai mahasiswa HI, konflik Timur Tengah itu tuh menarik banget dan isu yang hangat banget buat terus dibahas. Dan gue tahu dengan adanya perang di Timur Tengah sekarang, misalnya Israel lawan Palestina dan semua sub-konflik yang menyebar dari situ, kayaknya enak kalau misalnya kita bisa ngundang seorang expert yang ngerti akan hal ini. Oleh karena itu, welcome Mas Nino. Thank you. Welcome. Is this your first time being in a podcast, Mas? No, aku actually pengelola podcastnya Ngobrolin HI. Punyanya HI Unpad. Aku punya rival sekarang. Tapi sebelumnya udah pernah ngomongin Timur Tengah juga di Ngophi, Ngobrolin HI. Yes. Udah pernah? Berkali-kali, oke. Dan jadi ini bukan not a new experience? No, oke. Sorry to disappoint you, Mas, kalau gitu. Ini santai. Mas Nino itu adalah dosen gue di HI sebetulnya. Jadi ini kita juga ada audiens, boleh tepuk tangan audiens. Cuma 2 orang.
Clap. Plus kameramen. Please clap. Ya cuman kemarin waktu gue research soal Mas Nino, waktu aku research soal Mas Nino, Mas Nino Santai itu sih. lulusan HI UGM tahun 2015 dengan judul skripsi Strategi Pemenangan Partai Likud dalam Pemilu 2013. Terus ini tuh ngebahas bagaimana Partai Likud ini di Israel menggunakan maybe Zionist zeal ya, semangat Zionisme untuk memenangkan pemilunya. Ideologi Zionismenya. Lalu Mas lanjut S2 di London tahun berapa Mas? 2017 masuk, 2019 lulus. 2017 masuk, ngambil program Politik Timur Tengah. Dan sekarang waktu ada HI kawasan, sekarang udah nggak ada, udah jadi geografi dalam HI, ngambilnya pun juga mengenai Timur Tengah. What's so interesting buat Mas mengenai politik Timur Tengah ini? Oke, jawabannya personal berarti ya. Apa yang menarik buat aku? Jadi gini, waktu itu aku mulai di semester 5. Aku semester 5. Itu sudah mulai ada pilihan kawasan. Semester 3 atau semester 5, lupa pilihan kawasan. Salah satu pilihannya Timur Tengah. Aku and the gang, kayak several of my friends gitu. Ya sama lah, kayak lo pada mau ngambil mata kuliah apaan? Timur Tengah asik. Yaudah, ini pas di UGM? Yoi. Oke. Ya, Timur Tengah, ya udahlah Timur Tengah, join di sana, basically sama-sama teman-teman. Tapi kemudian karena awalnya aku lebih interested about human rights, about minorities issues, gitu kan. Aku kemudian menemukan ya kondisi bahwa orang Yahudi yang kemudian ke Israel dan merebut tanah orang Palestina ini, basically used to be a minority di banyak tempat. Mereka kena kekerasan terstruktur dimanapun mereka berada. Ya di situ aku mulai tertarik. Gitu. Jadi aku tertariknya mulai dari isu minority, specifically orang Yahudi, sebelum Zionisme dimunculkan sebagai solusinya mereka. Oke. Gitu. Terus ya sampai sekarang aku stuck dengan itu. Karena kayak ya udah aku di situ I spend berarti kayak let's say 2011, 2012 aku sudah spend like 13 years of my life belajar itu. Iya. Jadi ada kemungkinan podcast ini bisa 8 jam. Terima kasih. Untuk ngebahas semuanya. Yes. Iya benar. I'm ready for that. Iya benar lagi. Yang menarik dari konflik Timur Tengah ini Mas, menurut aku di Indonesia adalah bagaimana media itu sering memanas-manasi. Oh yes. Gitu. Jadi mungkin sebagai mahasiswa HI atau orang-orang yang belajar HI kita tahu bahwa apa yang diportray di media itu seringkali berbeda dengan apa yang terjadi in reality. Nah sehingga the question would be how should Indonesians approach konflik dalam Timur Tengah ini? Karena ada banyak yang misalnya mengambil posisi ini semua it's all about religion, tapi di saat kita belajar HI enggak juga, it's not all about religion, lebih banyak geopolitical issues, maybe sectarianism issues juga gitu. Tapi how should Indonesians approach the problem? Aku harus mulai dari awal dulu bahwa gini, nggak semua orang punya kemampuan, punya kesempatan, dan punya energi untuk actually belajar hal-hal yang menurutku itu nggak mereka temui dalam keseharian mereka sehari-hari, dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap mereka besok mau makan apa, mereka besok bisa tetap bayar kontrakan, cicilan dan semacamnya atau enggak. Gitu ya. Jadi tiap orang punya kemampuan yang beda-beda buat memahami isu yang ada di depan mata mereka, yang sampai ke telinga mereka. Ada yang kemudian memang bisanya stop di level agama, stop di level identitas tertentu, gitu kan, identitas primordial tertentu. Tapi ya ada yang punya kesempatan, dalam bahasa yang sering ada yang punya privilege kayak orang-orang ilmu politik yang punya privilege untuk atau bahkan tuntutan untuk ya jangan berhenti di situ doang. Nah, aku percaya gini. Lalu kemudian sebaiknya kita melihatnya secara apa? Kalau tadi aku bilang kenapa aku tertarik dengan Timur Tengah, specifically Israel-Palestina itu karena isu minoritas, hak asasi, maka kita mulai bahwa dengan posisi ini kasus di mana ada orang yang dipersekusi, ini ada hak asasi yang dilanggar. Nah, koridornya adalah humanities, nggak peduli dia orang mana, identitas apa, tapi ya human rights kan basically didapatkan semua orang. Ada inalienable rights buat semua orang. Makanya aku melihatnya dari ya
coba dilihat dari koridor humanities. Specifically apa? Kalau tadi dirimu bilang konflik ini kan sektarian, geopolitik dan semacamnya, aku spesifikkan bahwa ini isunya adalah soal penjajahan. Ya, sama dengan Indonesia dulu pernah dijajah, negara-negara Asia Tenggara pernah dijajah, Asia Afrika lain yang pernah dijajah, dan AMLAC pernah dijajah. So, it is about colonialism. Siapa colonizernya? Israel. Siapa yang being colonized? The Palestinians. Palestiniansnya pun harus diakui, nggak cuma orang Islam yang Palestina. Palestina pun juga ada orang Kristen, Kristen dalam artian orang yang percaya Kristus adalah Mesias, dan orang Islamnya juga, dan mereka both sama-sama menderita due to this colonialization. Aku pengen sebetulnya kita dissect di Israeli-Palestinian konflik nanti. Cuman kita tahu bahwa ini setidaknya dari aku ya, from an outsider's perspective, yang mungkin nggak terlalu lama mendalami Timur Tengah, ya aku melihat di political instability itu widespread, hampir di semua negara-negara Timur Tengah yang aku ketahui gitu. Dan bahkan waktu aku main game, ntar kita mungkin bisa nyentuh militainment sedikit. Penjahatnya itu selalu orang Arab atau orang Rusia. Gitu. Atau Chinese, atau Vietnam, atau Amerika Latin. Iya, betul. Ya, always those issues kan. Jadi kenapa sih historical konteksnya, kenapa sih sampai seluruh satu region ini tuh bisa se-unstable itu? Kenapa satu kawasan bisa se-unstable ini? Kalau di kelas Timur Tengah, join kelas Timur Tengahnya Kishino, tiap di semester ganjil. Anak Unpar only. Anak Unpar. Kalau terbuka, kalau mau sit in terserah sih. Oh boleh? Boleh. Aku sih secara pribadi terserah, lu mau sit in. Oke. Lanjut. Oke. Gini. Kenapa kawasan ini bapuk? Let's be honest. Strong expression. Iya betul. Bapuk betul. Kalau bahasa Jermannya kaput. Kaput betul. Ada berbagai alasan yang bisa dipakai buat menjelaskan kenapa kawasan ini kaput seperti ini, gitu kan. Salah satu yang paling mudah kalau anak HI gitu kan, yang disalahkan adalah foreign intervention. Ya udah, aku kasih contoh aja bahwa foreign intervention di sini itu bikin bapuk everything else. Dimulai dari kapan? Dimulai dari regarding Israel-Palestina. Aku spesifikin di situ. Israel-Palestina bapuknya gara-gara apa? Waktu Perang Dunia Pertama, kan waktu itu masih di bawah Ottoman, Utsmani, Kesultanan itu. Mereka lawan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Inggris basically ngomong ke orang Arab, garis miring including Palestinian, specifically Arab sih, no Palestinian per se, ngomong ke orang Yahudi, basically gini, coy, gue mau lawan Ottoman, gue butuh teman. Lo bisa kagak jadi teman gue buat ngelawan Ottoman? Kalau lo ngebantu gue lawan Ottoman, lo dapat porsi wilayah di Timur Tengah. Kalau orang Yahudi dijanjiin Jewish homeland, kalau orang Arab dijanjiin Arab States. But the thing is, kemudian janji ini tuh overlapping wilayahnya. Sharif Hussein of Mecca itu salah satu yang dijanjikan oleh Inggris sama kelompoknya Chaim Weizmann. Chaim Weizmann itu leaders of Zionist organization sebelum Herzl. Setelah Herzl, tapi sebelum David Ben Gurion. Nah, dua-duanya dijanjiin kayak gitu, overlapping, tapi basically Inggris melanggar janjinya kepada dua orang ini. Selain basically ketika ngejanjiin ke Zionis, mereka ngelanggar ke Arab. Ketika ngejanjiin ke Arab, orang Zionisnya kayak nggak terima, kayak lo kok ngejanjiin hal yang sama? The thing is, Inggris bikin janji sama satu orang lagi, dan itu basically ngebikin dua orang tadi ini ngerasa bahwa kok lo ngejanjiin ini juga? Siapa? Prancis. Ngejanjiin Prancis sama-sama sebagai colonizing power di Middle East, kemudian bahwa Timur Tengah khususnya yang Asia Barat itu akan dibagi mana yang jadi wilayahnya Prancis, mana yang akan jadi wilayahnya Inggris. Sekarang kemudian, sekarang kita tahu wilayah Suriah dan Lebanon itu yang jadi wilayahnya Prancis dulu.
Inggris akan dapat nowadays Israel-Palestina, Yordania, Irak, dan Teluk Arab. Perjanjian dengan Prancis apa namanya? Perjanjian Sykes-Picot Agreement. Ya basically dari situ kelihatan bahwa ada aspirasi self-sovereignty yang dijanjikan kepada dua entitas ini di wilayah yang relatif sama, tapi kemudian basically Inggris fuck the others too, terus kemudian udah siapa partner yang paling signifikan dibandingin Jewish atau Arab ini? Prancis. So foreign intervention dari situ sudah fuck things up. Sama kayak gimana scramble for Africa terjadi di Afrika, bahwa ketika lu European powers ngegambar bordernya di Afrika gitu kan, kayak ya dibikin garis-garis enak pantatnya mereka. Betul. Pardon the language. Betul. Tapi kayak efeknya apa? Itu yang kemudian ngebagi negara-negara sekarang etnis-etnis tertentu, suku tertentu. Ada yang nyampur dan kepisah gitu. Yes, yang itu efeknya apa? Kadang mereka ketika jadi minoritas di tempat tertentu mereka dipersekusi, tapi di negara sebelah yang identitas sama mereka jadi majority. Jadi majority bahkan in power. Things like that yang bikin bapuk di Timur Tengah. Nggak cuma berhenti di situ, ya itu materi di kelasku sih. Karena kemudian ngomongin gimana di Perang Dunia Inggris masih campur tangan di sana, Perang Dingin US dan Soviet itu awalnya menentukan siapa yang boleh merdeka. Sederhananya gini, kayak kalau lu merdeka, lu boleh merdeka deh, tapi lu join sama sisi kita, basically gitu. Terus mereka kemudian kepecah antara siapa yang pro Palestina garis miring pro Arab, mana yang pro Israel, sampai sekarang. Itu dari sisi foreign intervention. But kita bisa turun ke level domestik, but that will be too long. Okay. That's one side of the story. Tapi would you say, apakah artinya kalau gitu foreign intervention make up 70% of the problems yang sedang terjadi sekarang atau enggak? Karena misalnya kalau di zaman mendekati kelahiran gue ya Mas ya, yang terkenal itu kan adalah Global War on Terror, punyanya George Bush. Dia nyerang Irak atas dasar possessing WMD, Weapons of Mass Destruction, nggak ketemu ya kan, ditinggal, partai Baatnya berantakan ya kan. Lalu habis itu akhirnya mereka pecah dan punya banyak warlord kecil, akhirnya terbentuklah ISIS dan segala macamnya gitu. Dan itu kan artinya kalau kita lihat ke ranah domestik tadi, mereka juga ternyata incapable of holding their own governments. Jadi apakah foreign intervention is still the majority of the causes yang pada akhirnya menyebabkan Timur Tengah ini berantakan gitu? Aku personally nggak berani bilang is it 70% or not gitu ya. But it plays a large part. Okay. How large? How big is it? Was it? Aku harus riset lebih dalam lagi. Karena kesannya gini, kalau kita ngambil dari foreign intervention doang, kita tuh mengabaikan faktor-faktor internal, aktor-aktor domestik di sana tuh punya cara berpikir sendiri, punya pertimbangan sendiri yang itu kadang tidak sejalan dengan foreign intervention perspektif gitu loh. Tentu ada domestic shit fuckery-nya yang mereka sendiri yang bikin gitu ya. Entah itu pemerintahnya yang kayak Assad yang dia diktator, represif, dia membeda-bedakan antara kelompok ini diskriminatif. Ada orang yang sendiri melakukan kayak gitu. Ada kayak rezim militer kayak di Mesir gitu kan. Ya itu faktor mereka sendiri quote and quote. But yes, aku harus bilang large part-nya itu ada foreign intervention, but still harus ada domestiknya. Domestiknya apa? Ya itu balik lagi harus ke konteks bernegara. Aku sering nonton di YouTube Mas, kalau ada orang-orang kulit putih yang bikin komentar soal ini, terutama orang-orang yang mungkin kalau di US haluannya lebih Republican daripada mereka di Demokrat gitu ya Mas. Mereka kan bilang bahwa colonialism is sometimes justified karena waktu dibiarkan sendiri negara-negara ini juga self-destruct gitu. Jadi under that, maksudnya sebagai seorang yang udah mendalami konflik ini, apakah argumen itu justified Mas?
Gini, dalam colonialization mau di mana aja, at the end of the day siapa yang paling untung? Colonizer kan? Ya. Basically, aku bisa aja ngomong gini, Dar, kamu nggak bisa ngurus kosanmu, gitu kan? Terus, udah sini aku urusin. Tapi kemudian kamu mau makan aja belum tentu bisa. Kamu mau masuk ruangan aja kadang aku nggak bolehin. Kamu mau have a private session dengan someone else gitu, no. I mean, in reality dalam penjajahan gitu kan? Iya, betul. Mana ada ruang privatmu? Betul. Sebetulnya mindset kayak gitu, justifying colonialization itu bukan pertama kali keluar, maksudnya bukan sesuatu yang baru. Kalau kita mundurin ke let's say 1800-an. Istilahnya ini new wave of colonialization, second wave of colonialization. So late 1700 to 1800 plus. Orang-orang Eropa menjustifikasi kenapa orang Eropa harus keluar ngejajah lagi. Salah satu justifikasinya adalah ada tulisan namanya White Man's Burden. White Man's Burden. Bebannya orang kulit putih. Untuk restore peace and something di situ. Precisely adalah gini. Sebetulnya bahasanya tuh rasis, bahasanya tuh white supremacist, bahwa kita orang-orang Eropa, orang-orang mostly kulit putih, ini kan orang-orang yang sudah kena pengaruh Renaissance. Dalam Renaissance, mereka merasa bahwa mereka sudah lebih civilized, mereka sudah lebih rasional dalam berpikir, ekonominya sudah terindustrialisasi, gaya hidupnya lebih refined. Mereka merasa bahwa ketika melihat India, melihat Indonesia, melihat Afrika, gitu kan, orang-orang di sana barbar sekali, gitu. Yes. Ngapain masih percaya agama, kultur lama, klenik, mistisisme? Itu yang mencegah kalian tidak berkembang. Sini kita ajari cara hidup yang lebih civilized. Makanya mereka mengkoloni. I mean, itu aku menggunakan kata-katanya mereka, bukan aku menjustifikasi that thing. No, I'm not, I will not. Betul. But buat aku itu nggak justified. I mean gini, ada banyak cara buat ngajarin orang. Apakah kemudian kekerasan salah satu-satunya cara yang paling baik? Enggak kan? Lu mau di kampus, lu mau belajar, gitu kan? Kayak, woi belajar kagak? Pukulin. That's not the way untuk ini kan, untuk ngajarin orang. I mean, kalau memang tujuannya adalah mau quote and quote menyelamatkan orang-orang lain dari self destruction, kan ada banyak cara, nggak harus dipukulin. Betul. Buat aku gitu. Makanya ya kalau actually memang pengen ngajarin, ya jangan colonizing. Mana ada kan, kecuali kamu adalah orang yang kena Stockholm Syndrome, kamu kemudian cinta pada colonizer. Iya. Dari sepengetahuan aku, Mas, landscape bahasanya mungkin landscape strategis internasional itu tuh berubah post Cold War. Karena di saat perang dingin itu kan US dan Soviet itu banyak menggunakan proxies. Salah satunya tuh katanya US tuh mendanai proto Taliban organizations. Gitu. Jadi orang-orang Arab di sana didanai untuk ngelawan Soviet. Waktu pas Sovietnya mundur, akhirnya mereka dengan organisasi yang sudah terbentuk menjadi mandiri, gitu kan. They create their own monster and they cannot kill that monster. Iya, betul. Precisely that thing. Tapi artinya kalau begitu kebangkitan organisasi-organisasi militan yang Islamis itu muncul juga primarily karena foreign intervention. Aku mau lurusin dikit, tapi template itu sering terjadi di banyak politik, entah politik domestik Indonesia atau politik global, politik kawasan Timur Tengah, Asia Selatan. Ini lebih enak kalau kita ngomonginnya kayak di Asia Selatan ya. Kalau tadi kamu ngomongin Taliban, Taliban itu di Afghanistan. Afghanistan itu precisely Afghanistan dan Pakistan. Memang benar, karena kemudian polanya adalah US punya musuh. Daripada ngelawan musuh ini langsung, which is lawan Soviet langsung, lebih susah kan? Perang terbuka. Betul. Itu tidak ideal.
akan costly. Mendingan ngapa? Daripada ngebikin tanganmu kotor, enak pakai tangan orang buat mukulin orang lain. Ya udah, siapa yang didanain? Taliban. Karena waktu itu konteksnya apa? Soviet Union nyerang Afghanistan, menduduki Afghanistan. Mau ganti baterai boleh. Oke. Taliban. Sorry guys, tadi kita perlu ganti kamera dulu. Technical issues. Taliban. Jadi US nggak bisa ngelawan Soviet secara langsung. Oh ya. US butuh proxy, US butuh someone else untuk fight their dirty war. Karena basically gini, US ngerasa bahwa kalau ada yang mati itu orang US, itu lebih susah dijustifikasi di domestiknya US, maka butuh someone else buat fight. Siapa yang readily available? Salah satunya waktu itu adalah orang Afghanistan yang nggak suka dengan Soviet. Soviet dianggap sebagai komunis dan ateis. Kemudian siapa orang yang nggak suka juga? Orang-orang beragama. Salah satu yang ditemukan di Timur Tengah, Asia Selatan, orang Islam. Betul. Didatengin, terus dibiayain, dilatih sama siapa? Allegedly dilatih sama intelijennya Pakistan. Jalan, berhasil mukul mundur Soviet. Soviet dipukul mundur, jalan berapa tahun, pemerintahan Afghanistan kolaps, di take over sama Taliban. Betul. Taliban berkuasa sampai 2001. Turun gara-gara apa? Dituduh menyembunyikan Bin Laden. Yes. Al-Qaeda dan Bin Laden dituduh dalang dari 9/11. Tapi itu benar kan kalau itu? Atau masih nggak tahu? Allegedly. Aku precisely nggak tahu ya. Aku precisely nggak tahu. Jadi lebih aman aku bilang allegedly. Walaupun kayak let's say 80% mereka yang melakukan. Aku rather nggak percaya konspirasi teori, but whoever did that, allegedly Taliban, Al-Qaeda. Al-Qaeda disembunyiin sama siapa? Allegedly Taliban. Terus mereka diserang. Di Timur Tengah apakah kemudian polanya kayak gitu? Apakah US create monster dan kemudian monster ini gagal ditaklukkan oleh dirinya sendiri? Atau kalau bahasa kerennya dalam politik adalah gini, kalau bahasa Inggrisnya gini, tail that wags the dog. Ekor yang menggerakkan anjing. Harusnya anjing menggerakkan ekor. Jadi aktor yang lebih kecil menggerakkan something yang bigger. Siapa buat aku? Israel. Karena apa? Sekian banyak presidennya US, apalagi akhir-akhir ini, nggak ada yang bisa ngendaliin Netanyahu buat shush. Aku ngelihatnya sih gini, this perang habis 7 Oktober kemarin itu selain kalau fasadnya itu adalah menetralisir, mengeliminir Hamas dan mengembalikan hostages yang diambil di serangan 7 Oktober, tapi regarding political interest-nya, yaitu political interest-nya Netanyahu, buat apa? Dia itu political survival-nya rely on people support ke dia. Dia punya kasus internal, kasus korupsi 2. Netanyahu? Kasus korupsinya 2, dan itu agak gede, dan allegedly dia bisa aja jadi tersangka. Cuma dia butuh apa? Dia butuh political immunity. Political immunity ini didapetin legally via apa? Jadi prime minister. Nah, ketika jadi prime minister ini dia butuh vote dari publik. Nah, vote publiknya dia partai Likud ini selalu rely dari orang-orang sayap kanan, orang-orang yang hawkish, orang-orang yang hostile dengan Palestinian, orang-orang yang pengen Israel actually memiliki tanah di Palestina, wilayahnya lebih luas dan semacamnya. Jadi kalau aku bilang Islamisme itu gara-gara US, not necessarily sih. So far yang aku tahu itu malah lebih dari dinamika internalnya orang-orang Arab. Karena gini,
Seingatku, ini materi aku ketika belajar S2 kemarin tentang Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme. So, kolonialisme di Timur Tengah itu bisa ditendang salah satunya ketika orang punya nasionalisme. Ya. Pasca 40-an yang berkembang kemudian memang nasionalisme, gitu kan. Tokoh yang gede siapa? Gamal Abdul Nasser. Dia kemudian punya ide tentang Pan-Arabisme. Itu Mesir ya? Yes. Nasionalisme orang Arab. Salah satu, kan gini, tiap gerakan politik apalagi kalau gede itu selalu butuh common enemy buat menyatukan. Betul. Selalu butuh tujuan yang ideal yang pengen dicapai. Pan-Arabisme ini apa musuhnya? Israel. Karena dianggap sebagai colonizing power di sana, proksi dari Barat, dari US, UK, and the gang. Betul. But the thing is, Pan-Arabisme dianggap gagal, terutama setelah Mesir itu menandatangani normalisasi dengan Israel di zamannya Anwar Sadat di 1974, correct me if I'm wrong. But during that time, jadi Anwar Sadat menggantikan Gamal Abdul Nasser. Anwar Sadat masih sempat perang, tapi kemudian melakukan perjanjian damai, dan di momen itu kayak, oke, nasionalisme ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Masalahnya apa? Salah satunya membantu teman-teman di Palestina. Terus orang, like a normal human being, like a normal society, ketika satu obat gerakan politik tertentu tidak berhasil, orang cari obat lain. Obat lain apa? Kemudian ditemukan agama. Makanya kemudian gerakan Islamisme berkembang lagi. Entah itu dimulai dengan di Iran, nurunin Shah Reza Pahlavi, atau beberapa kemudian yang sebelumnya dipres sama gerakan nasionalisme, jadi ibaratnya mereka kayak di bawah nggak kelihatan, gerakannya masih ada, cuma nggak kelihatan, nggak muncul gede di permukaan. Ketika repressing powernya nasionalisme hilang, ini yang taking over. Siapa? Salah satunya sebetulnya organisasi lama, cuma sempat turun di zamannya Pan-Arabisme gede, itu Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin. Yes. Ya itu yang kemudian gede. Itu salah satu yang kemudian ya berpengaruh di Timur Tengah sampai ke Indonesia juga bahkan. Gitu kan. So bukan sekedar dari foreign intervention, tapi lebih dari, aku percayanya lebih ke dinamika internal orang-orang ini. Gitu. Oke. Dan artinya apakah perjuangan mereka itu lebih mengacu pada something political atau something religious atau both bahkan? Karena as an outsider's perspective, menurut aku dalam Islam sendiri ada elemen state buildingnya. Di mana mereka punya, sama seperti mungkin dulu orang-orang Katolik seiring dengan berjalannya waktu mereka establish sebuah Holy Roman Empire dulu kan, yang dianggap menggabungkan the spiritual and the secular gitu. Yang padahal mereka neither holy, neither not an empire. Not an empire. Iya betul. No Roman betul. No Roman. Iya betul. Apakah itu hal yang sama dengan organisasi-organisasi ini? Gini, ikut juga kelas agama dalam HI, kelasnya Mas Nino. Tiap di semester ganjil. Oh itu Mas juga ngajar? Iya dong. Masih sama kayak Islam politis gak sih? Atau udah berubah? Basically kita scope-nya ditarik keluar dari Islam doang. Oke. Jadi aku ngomongin gimana politisasi agama dilakukan di berbagai gerakan, berbagai agama. Aku ngomongin BJP di India, Myanmar Buddhism, Christian Zionist, Orthodox Zionist. Dan besok aku kultam tentang PKS dan AKP di Turki. Wow, mengerikan tapi asik. Kalau bisa kita ikut ya. Rabu minggu depan. Enggak, abis UTS. Tanggal 6? Bentar. Rabu tanggal 11 jam 4 sore. Oh, tanggal 11. Oke. Di Apis. Dosennya teman baikku orang UII, lulusan dari Turki. Oh, UII juga. Lulusan dari Turki. Terus, kita tadi ngomongin apa deh? Religious or political? Aku jarang percaya
religion itu bisa kemudian benar-benar dilepas dari politik. Aku datang dengan posisi ketika ngajar Timur Tengah, ngajar agama dalam HI, aku mulai dengan asumsi agama ketika ada singgungannya dengan massa, apalagi massa ini dipakai buat urusan politik, itu bukan soal teks doang, itu bukan soal ajaran kitab suci, perintah agama, no. Itu tujuannya at the end of the day, power. Jadi kesannya lebih instrumentalis. Hal-hal di dunia dianggap sebagai tools, salah satunya agama adalah tools buat apa? Gaining power. Jadi aku nggak ngelihat itu sebagai purely religious, no. Political, religious movement. Karena at the end of the day gitu ya, banyak gerakan-gerakan agama yang bersinggungan dengan politik, entah sengaja atau tidak sengaja. Mereka biasanya bergerak dengan dua basis. Basis ideologi, yaitu basis politiknya mereka, bahwa ideally what kind of politics yang bagus di mereka, dalam ide mereka. Kadang itu dipengaruhi apa? Teologinya mereka. Teologi itu kan bagaimana manusia belajar mengartikan kitab suci dan perintah Tuhannya. So, dua hal ini tuh sering ditemukan dalam organisasi-organisasi agama yang berpolitik, itu berjalan paralel. Nggak cuma di Islam, di Kristen juga ada, di Ortodoks juga ada. Ortodoks ini lebih tepatnya Judaisme. Di Hindu juga ada. So, I don't believe ini adalah religious or political. No, it is both. Karena mereka menggunakan religious thingy untuk political thingy movement, interest mereka. Sekarang aku pengen kita pivot ke heart of the issue, Mas, yaitu Israel-Palestina konflik yang sebetulnya sekarang udah meluas kemana-mana. Dan yang aku lihat adalah seperti aku refer di awal, Mas, media itu sangat suka capitalize cara pandang atau at least cara pandang orang Indonesia secara normatif terhadap konflik ini. Kayak misalnya contoh atau cara pandang orang Barat ketika medianya Barat. Betul. Kalau medianya Barat. Gitu. Kalau di sini kan kita berhaluan sampai di sini gitu ya, Mas. Dan aku sangat capek, Mas, kadang-kadang kan kalau kita buka YouTube ada tuh suka muncul news certain tribunals yang kayak tiba-tiba ada muncul headline, geger, Lebanon berhasil menembus Israel, seakan-akan Lebanon is actually gaining the advantage gitu. Tapi aku sangat-sangat skeptis dengan yang seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat relatif strength-nya aja, yang Israel yang US backed sudah jelas jauh lebih kuat gitu kan. Tapi mungkin yang orang-orang ingin tahu adalah siapa yang sebenarnya salah di sini. Nah, mungkin ini pertanyaannya menjurus ke sesuatu yang dikotomis, tapi it doesn't have to be. Tapi siapa yang salah? Apakah ini memang benar kesalahan purely dari Israeli selaku colonizers, atau apakah ada salah juga dari organisasi seperti Hamas yang memang Hamas Hizbullah dan ini? Iya, the axis of resistance gitu ya. Gitu, yang digayat oleh Iran allegedly gitu. Jadi siapa yang salah, Mas, kalau di sini? Gini, people will not resist if there is no something to resist. Gitu kan? Again, someone else freedom fighter itu adalah someone else terrorist group. Iya. But aku harus akui, gitu ya. Aku meminjam kata, aku lupa ini bukunya siapa. Wait, let me see. Aku masih ingat ada obrolan itu sama temanku. Said Kutub. Bukan. I'm not that Islamist. Kamera siapa? Dr. Izzeldin Abulaish. Oke. Siapa itu? Writer of a book yang ini aku quote di sini. Dia mengakui bahwa dua masyarakat ini antara masyarakat Yahudi dan masyarakat Palestina itu dua masyarakat yang sebetulnya sama-sama terluka. Orang Yahudi harus diakui bahwa mereka sebelum punya Israel, mereka di mana-mana sebagai minoritas, mereka kena persekusi. Everywhere. Ya, entah itu kalau yang paling terakhir, paling gede adalah
dan paling sensasional itu Holocaust. Tapi kan sebelum Holocaust juga sudah ada sekian banyak episode kekerasan kepada mereka. Betul. Bahasanya kalau di Eropa Timur, agak ke Eropa Tengah, istilahnya pogrom, POGROM. Mereka sudah kena itu selama sekian abad. Di zaman pertengahan pun, ketika Katolisisme masih sangat kuat di Eropa, mereka juga kena persekusi. Inquisition. Salah satunya, simply karena apa? Lo orang Yahudi. Kalau dalam ajaran Katolik dan Protestan gitu kan, siapa yang dianggap menyalibkan Yesus? Orang Yahudi. Betul. Imam-imam besar di Yerusalem, gitu kan? Iya betul. Ya basically, kemudian mereka salah satunya disalahkan karena apa? Lu imam-imam lu yang bikin nabi gua meninggal. Fuck you gitu. Basically, you will suffer because you have your people gini-gini. Harus diakui mereka kena persekusi kayak gitu. Tapi the thing is, kita juga harus melihat bahwa just because you are persecuted, there is no way, gitu ya, you are justified to persecute someone else. Dia kayak, misal gue dibully, terus bukan kemudian aku jadi punya justifikasi to bully someone else, gitu kan? Ya, satu harus diakui bahwa, again, yang jadi korban di sini bukan cuma orang Palestina, enggak, orang Israel pun to an extent juga jadi korban. But the thing is, kalau kemudian siapa yang salah? Kamu tergantung mau mulai dari zaman kapan. Karena kalau aku baru baca lagi bukunya Ilan Pape, The Story About Israel atau apa gitu. Bukunya covernya biru. Wait, aku actually bawa. Wow. Ini tapi menceritakan atrocities Israel nggak sih? Enggak, not necessarily atrocities of Israel, tapi gimana narasi sejarahnya. Ilan Pape. Nah, the idea of Israel. Wow. Boleh mas? Oh, wow. Karena kan gue lagi baca lagi ini kan jaga ujian gitu kan, daripada nganggur nggak jelas gitu kan, ya gue baca. Beli di mana ini mas? Kinokuniya? Enggak. Periplus. Buku waktu aku beli di UK. Oh wow, baru dibaca sekarang? Yes. Ada tanda tangannya Pak Ilan. Oh serius? Yes, karena dia keren banget. Dia waktu dia rilis buku ini, itu tuh dia kayak diseminarin di kampusku. Terus kemudian orang yang pengen belajar Palestina, aku kemudian datang ke acara itu dan aku beli buku ini, aku minta tanda tangan ke dia dan aku kemudian tanya, aku masih ingat banget, dia kan orang Yahudi. Aku tanyain lah dia, Pak, kenapa lo actually kemudian mengkritik Israel dan semacamnya? Ingatku jawaban dia adalah gini, because I have enough. I have had enough. Gue udah ngerasa muak, this is not the way I think human should do, gitu kan? Karena dia kemudian ngeliat atrocities dan semacamnya. Dan aku baru kayak halaman 60-an. Ketika tadi aku ngomong bahwa kamu mau mulai ketika mau nentuin siapa yang salah, kamu mau cerita versi siapa dan itu cerita yang dibikin tahun berapa. Karena kemudian kalau dari narasi sejarahnya Israel jadi di Israel tuh ada ini old historian dan revisionis historian. Sejarah lama, tulisan lama dan orang-orang yang pengen merevisi ini. Bahwa sama-sama writernya bisa juga Zionis, tapi biasanya juga kemudian sama-sama Yahudi. Jadi basically sama kayak Indonesia yang nulis sejarah Orde Baru sebagai pro Orde Baru, sama orang-orang yang mengkritik Orde Baru. So kita. Nah, dari sedikit yang aku baca, ini sebetulnya bisa disambungin dengan kayak tadi justifikasi bahwa orang Barat itu pengen memberadabkan orang-orang Timur Tengah, salah satunya dengan penjajahan. Well, dalam textbook sejarahnya Israel, again aku harus ngutip Ilan Pape ini, memang kemudian orang-orang Palestina digambarkan sebagai orang-orang barbar, tinggal di tenda-tenda, nomaden, kalau mereka
beternak, mereka pindah-pindah. Artinya apa? Mereka tidak punya quote and quote rumah karena tidak tinggal secara apa sih sedentary, secara menetap. Itu kan dikontraskan dengan narasi apa orang-orang imigran Eropa yang sudah belajar tentang civilization di Eropa. Dan itu kemudian memang kalau di novelnya Theodor Herzl, The Dengkotnya Zionisme, dia bikin novel namanya Alt-Neuland, bahasa Jerman artinya Old New Land. Dia tuh mengidealisasikan bahwa dengan kedatangan pionir-pionir Zionisme ini ke Palestina, itu yang akan mengubah Palestina dari wilayah-wilayah yang kalau di bahasanya Ilan Pape, orang Palestina tuh bahkan digambarkan nggak bisa beragrikultur. Nah, pionir-pionir ini datang buat ngajarin apa orang Palestina ini untuk bercocok tanam. Basically kayak gitu. Karena kan kalau di sejarah manusia gitu kan, revolusi di mana orang mulai bercocok tanam itu adalah ketika orang memutuskan untuk menetap. Dengan orang menetap, orang bisa punya civilization. Asumsinya kan gitu. Yaitu pendapatnya terhadap orang Palestina kayak gitu. Jadi yang dianggap salah siapa di ininya? Ya orang Palestina dan orang Arab ya. Kalau dari versi orang Zionis tentu bahwa Ilan Pape ini pro Zionism. No, anti Zionism. Ya anti. Dia cuma ngangkat bahwa ini loh kalau menurut orang Zionis ceritanya tuh seperti ini. Iya. Jadi basically dia ngasih tahu bahwa cara berpikirnya mereka, narasi yang ada di kepala mereka tuh kayak gitu, bahwa mereka datang sebagai penyelamat. Mereka definitely nggak salah. Kalaupun mereka harus melakukan kekerasan tertentu, itu justified. Seperti perang tahun 48. Di buku ini juga kayak yang diportray dalam sejarahnya Israel itu adalah manuver militernya. Operasi militer ke sana ke sini ngirim pasukan ala lili. Terus bahwa Israel itu bahasanya apa ya? Under the threat of total annihilation. Karena waktu itu kan narasinya adalah Israel diserang sama beberapa negara Arab dari segala penjuru. Betul. Arab gitu kan. Arab War ini ya. Israel Arab War. Mereka merasa bahwa mereka nggak salah sama sekali. Tapi kalau kemudian kita mau lihat dari perspektifnya orang Palestina, basically gini lah sederhananya. Kemungkinan besar ketika aku datang, analoginya gini, ketika aku datang pengen ngambil rumahmu, terus pengen bilang bahwa itu rumahku, tanpa aku beli dari kamu, kemungkinan besar kamu akan ngelawan kan? Betul. Sama lah, bahwa dengan perspektif orang Palestina, mereka ngerasa bahwa ini siapa sih imigran ini? Mereka kok apa ya? Oke, kamu refugee, tapi kok refugee-nya kemudian pengen ngambil alih rumah gua? Gitu kan? Ibaratnya gini, kalau terjadi suatu bencana gitu kan, katakanlah kosanmu kamarnya bocor, terus kamu nggak bisa tidur di situ, terus kamu ngungsi ke temanmu di sebelah, itu kan to an extent masih acceptable kan, bahwa out of charity dan semacamnya. Tapi kemudian kamu akan disebelin. Aku aneksasi. Kalau kemudian kayak let's say Aryo tadi, gitu kan? Ya, gua nginep bentar di sini karena kenapa? Kamar bocor, kagak bisa tidur. Oke, udah. Tapi kemudian hari kedua kamu udah menggandakan kuncinya Aryo. Terus Aryo basically ketika mau pulang, loh kok kuncinya udah diganti? Baju-baju semua udah gue keluarin. Gitu kan? That's nyebelin. Betul. To put it very very ini. So, jadi siapa yang salah? Aku harus bilang ya colonizer-nya. Gitu loh. Just because you are victim, you are not justified to to persecute others. Betul. Walaupun aku harus juga akui bahwa orang Palestinanya sendiri tidak sepenuhnya bebas dari blame. I mean, kalau kita belajar konflik, di sekian banyak konflik. Itu yang terjadi adalah spiral kekerasan kan. Satu pihak ngelakuin, lainnya ngebales, dibalas lagi. So everyone
pelaku sebetulnya. To an extent melakukan kekerasan tertentu. Ya. Ada yang kemudian masih bisa ditolerate kekerasannya, what kind of violence masih bisa ditolerate. Ada yang sudah terlalu susah. Again kan kayak even in war ada caranya, ada quote unquote acceptable way of war. So that's the very long answer. Dengan siapa yang salah. Tergantung lu mau siapa. Betul. Pakai narasi siapa. Betul. Menurut aku ya, susah untuk kita pinpoint kapan pertama kali gerakan Zionisme ini tuh muncul. Kongres Basel 18 sekian ya. Tapi from a glance yang paling terkenal itu aku lihat adalah Theodor Herzl, itu salah satunya. Dan itu di tahun 1800 akhir ya kan. Apakah kan di saat muncul Theodor Herzl dan teman-temannya, mereka mendapat dukungan dari Barat gitu kan. Nah, apakah dukungan dari Barat itu by nature anti-Semitic? Bahwa mereka anti-Semit. Karena aku pernah ngobrol dengan salah satu dosen di HI Unpar juga, dan dia bilang bahwa deklarasi Balfour, yang itu sebetulnya kalau bagi mata colonizers, bagi mata the colonized adalah ancaman gitu, karena ini Israel dapat dukungan dari orang-orang Barat, khususnya Inggris, untuk bisa punya tanah di sana. Tapi bagi dosen ini, beliau bilang bahwa enggak, ini sebenarnya kita ingin menyingkirkan. Iya betul, kok tahu sih? Iya kan, doi ruangannya sebelah gua. Oh iya, dia ngomong juga. Iya, dia bilang Mas Adri bilang bahwa ini sebenarnya orang-orang Inggris juga tidak suka dengan orang-orang Yahudi ini. Akhirnya dengan itu mereka buang masalahnya ke Timur Tengah. Gitu. Is that true atau apakah itu pemikiran yang sifatnya konspiratif? Ada argumen itu, ada several studies yang bilang tentang itu gitu ya. So aku pengen lay out aja ceritanya, not necessarily aku supporting that side of story, tapi memang ada cerita tentang itu. Jadi basically gini, sama kayak tadi aku ngomong pan-Arabisme dan pan-Islamisme itu basically obat yang dimunculkan oleh suatu masyarakat ketika mereka punya penyakit. Zionisme itu tuh juga obat dari masyarakat siapa? Masyarakat Yahudi. Kondisinya apa? Masalahnya apa? Penyakitnya apa? Dulu ada istilahnya Jewish question. Pertanyaan orang Yahudi. Pertanyaan terkait orang Yahudi. Pertanyaannya apa? Orang Yahudi dan non-Yahudi basically sadar bahwa ada satu group of people, the Jews, mereka itu di mana-mana jadi minoritas, mereka kadang tinggal secara eksklusif di pemukiman yang isinya mereka doang, dan mereka kena kekerasan again and again. What to do with them? Gitu kan? Jewish question basically itu. Gimana cara cari solusi supaya orang Yahudi keluar dari circle of violence yang terjadi ke mereka. Tidak hanya dicarikan solusinya dari orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Nah, itu yang kemudian yang ditarik ke situ adalah dukungan terhadap orang Yahudi, ada sense of antisemitism-nya. Karena basically apa? Di beberapa negara Barat dan political leaders, political communities di Eropa waktu itu juga kayak not necessarily favoring the Jews. Gitu kan? Mereka masih dianggap sebagai minoritas yang ibaratnya mudah disalahkan ketika ada suatu bullshit terjadi. Apakah itu karena mereka successful minority di setiap negara mereka ditempatkan? Kalau dibilang successful, karena kalau kita lihat misalnya di tahun 45 gitu, atau dari tahun 1900 sampai tahun 45 tuh banyak famous scientist, Einstein, Oppenheimer dan segala macamnya, all are Jewish people gitu. Dan ada teori di luar sana, karena mereka successful minorities, the majority yang merasa kok ini ada orang minoritas yang lebih hebat dari kita, akhirnya mereka menyingkirkan. Apakah itu salah satu penyebabnya? Ini borderline konspiratif teoris gitu. Oke. Kayak aku rather daripada salah ngomong mending agak kesana. Oke. Daripada aku harus disclaimer, ini kalau gua ngomong apa itu perspektif gua, bukan kampus. Iya, benar. Aku personally nggak ngerti bahwa mereka adalah successful minority theory itu works on that, tapi yang jelas mereka adalah easy scapegoat.
Ada something bad happen to their country, siapa yang disalahin? It's the Jews. Kalau di Indonesia apa? Iya. I mean that's the story, that's the history gitu kan. Iya, betul. Aku harus tarik lagi ke gimana Jewish question. Zionisme itu cuma salah satu. Sebelumnya ada beberapa cara yang dipropose oleh kelompok Jewish intelligentsia as in orang-orang yang intelek, intelijensianya. Ada asimilasi, ada emansipasi, atau bahkan kemudian ada yang kita malah menguatkan. Kalau emansipasi kan diberikan hak. Asimilasi, mereka melebur kepada hostnya mereka, misalkan di Prancis berarti mereka kemudian menanggalkan identitas Yahudinya mereka untuk joining the larger identity of French. Tapi ada yang kemudian enggak, kita harus tetap embracing our Jewish identity and culture. Salah satunya siapa? Ada orang namanya Max Nordau. Max Nordau tuh dia punya ide apa? Muscular Judaism. Muscular Judaism. Bahasa Indonesia simply orang Yahudi berotot. Oke. Dia intinya apa? You stay Jewish lah, tapi you should be a strong person. Bahwa ketika you physically strong, you can defend yourself. Itu logika against bully yang ada di zaman itu. Terus kemudian ini yang kemudian menginspirasi bahwa we should still embrace our Jewish roots, gitu ya. Tapi kemudian itu diekstrapolate ketika apa? Ada Zionisme. Asumsinya gini dengan Zionisme itu, kalau kita di mana-mana itu adalah minoritas, kita tidak merasa punya homeland, maka solusinya apa? We should have a homeland for our own. Mereka kemudian discuss di World Zionist Congress itu. Aku lupa di kongres kesekian baru kemudian akhirnya ditentukan we should have a state for our own di mana? Palestine, karena ada cultural roots-nya ke mereka. So Zionisme adalah jawaban bagi Jewish question ini. Orang merasa bahwa Yahudi minoritas di mana-mana, kenapa persekusi? Solusinya apa? Selain being strong, tadi muscular Judaism, they should also have a state for their own. Aspirasinya kemudian jadi mana? Israel ini. So that's the answer of what was the question? The question is apakah dukungan dari Barat? Nah, antisemitisnya dari sisi Barat kemudian memang ada beberapa cerita bahwa ini ada kesempatan buat nendangin orang Yahudi keluar dari kita. It happens. Karena kemudian memang salah satu Jewish question yang bahkan men-trigger Theodor Herzl. Theodor Herzl itu sebelumnya orang yang pro-asimilasionis. Yaitu gabung dengan aku lupa deh, English atau French atau Austrian. Kasusnya yang terjadi itu di Prancis yang nge-trigger dia. So dia sebenarnya asimilasionis, tapi dulu ada kasus namanya Dreyfus Affair di Prancis. Ada perwira militernya Prancis namanya Alfred Dreyfus. Dia orang Yahudi. Dia kena pengadilan militer, dituduh sebagai traitor. Tuduhannya kalau nggak salah leaking intelligence ke Prusia, sehingga kemudian Prusia bisa menang lawan Prancis di Franco-Prussian War. Aku lupa yang di 1800-an ini. But the thing is, itu ternyata sham. Karena yang leaking the intelligence, yang actually bikin Prancis kalah adalah apa? Higher officer di Prancis. Yang itu non-Jews. Alfred Dreyfus, ini Jews. So, basically militernya Prancis, basically waktu itu argumennya adalah, siapa yang enak buat kita salahin? Ada tuh orang Yahudi satu. Bisa disalahin apa? For the sake of dia Yahudi. Baik. Tapi kemudian ini skandal, ini kebuka dan
asimilasionis itu kan merasa bahwa ketika you join ke militer, Ya. you akan dianggap sebagai patriotik. Ya. You dianggap akan jadi orang yang sudah quote and quote terpribumikan. Oh, ya. Gitu kan. Ya. Tapi kok ternyata masih ada kasus kayak Alfred Dreyfus. Ya. Herzl ngerasa bahwa Gua nggak jadi asimilasi. gue ngerasa gue butuh ini. Dan emang kemudian ya di beberapa negara even sampai 45 gitu ya, 1945 sentimen terhadap orang Yahudi masih ada gitu loh. So there was a chance untuk nge-push orang Yahudi. There was a story aku baca dari bukunya siapa ya? Waktu zaman aku skripsi S1. Wait. Let me. Masih ada nggak? Give me a minute. Sure. Aku tuh sebenarnya handphoneku tuh kemana ya? Sini. Oh di situ. Oh ya kan dipakai buat itu ya, bener juga. Kelupaan. Boleh aman lagi. Lo kalau mau toilet boleh bro. Aku lupa bukunya siapa. Loading. Ilan Pape. No, bukan Ilan Pape. Ilan Pape. Ini actually orang sayap kanan tengah di Israel. Dia dosen di SOAS. Colin Schindler. Bukunya Colin Schindler, dia ngomong bahwa ketika Nazi was in power, salah satu kelompok dalam Zionisme itu actually datang ke, aku lupa, bukan Hitlernya per se, tapi one of the official gitu, kayak mencoba menganukan kesempatan gini bahwa ada nggak chance buat kerjasama apa? Basically tawarannya adalah gini, gua orang Yahudi, dari sisi orang Yahudinya gini, gua ngerti bahwa lu kagak seneng sama orang Yahudi, gua pengen bikin negara orang Yahudi, gua akan tutup mata sementara dengan your discrimination, dan your undoing of Jewish people in Europe, daripada lu ngebunuhin, lu kirim aja orang-orang Yahudi ini ke kita. But itu nggak berlanjut. Karena kayak itu terlalu, ibaratnya kayak you are making a deal with the devil, with a Nazi for God's sake gitu loh. Iya betul. Aku lupa kalau nggak salah Colin Schindler tuh ngomonginnya orang yang negotiate ini dari kelompok, dulu ada paramiliter di sebelum Israel berdiri, salah satunya namanya Lehi. Gitu. Kalau nggak salah dari orang Lehi ini yang datang ke Nazi. So ya kalau mau dibilang Alfred Balfour yang kasih Balfour Declaration itu antisemit dan semacamnya, yes. Dan Lehi itu tuh di zaman Ben Gurion kalau nggak salah ya. Zaman Ben Gurion masih belum punya negara bahkan. Jadi kan Ben Gurion dia memimpin kelompok mainstream Zionis. Mainstream Zionis punya paramiliter namanya Haganah. Haganah punya pasukan quote and quote stormtrooper-nya namanya Palmah. Haganah ini punya saingan namanya siapa? Revisionis Zionis. Revisionis Zionis punya paramiliter namanya siapa? Irgun. Irgun pecah, salah satunya jadi cabang namanya apa? Lehi. So yes, narasi itu kadang bisa dipakai bahwa even support for Israel to an extent kayak ngebuang masalahnya orang Eropa ke Timur Tengah. Betul. Sama kayak Inggris ngebuang masalah mereka ke Australia. Kan yang dikirim ke sana siapa? Prisoners, ya betul. Yes. Betul, dan sekarang jadi majority of white people di Australia. Ya betul. Menurut aku Mas, dari dinamika yang kita lihat sekarang, perangnya itu tuh terlihat semakin tidak bisa dijustify, terutama oleh orang-orang Barat. Waktu di awal-awal, I'm not a Zionist, aku nggak mendukung apapun itu. Ini disclaimer dulu ya, gue takut ntar gue diserang buat ini. Tapi di saat Israel retaliate untuk serangan Oktober 7 tahun lalu, I can still tolerate it gitu, karena maybe they needed to retaliate gitu. Maybe they needed to pressure Hamas just enough untuk mereka mengembalikan hostages. Tapi sekarang Haniyeh udah meninggal, Sinwar baru meninggal juga gitu, dan siapa? Nasrallah juga meninggal, dan banyak yang meninggal, dan sehingga terlihat bahwa, dan plus Israel itu
mulai nyerangin tempat-tempat yang memang terkonsentrasi oleh refugees gitu, dengan bilang bahwa Hamas is hiding behind those refugees. Meskipun aku setuju bahwa Hamas sering menggunakan masyarakatnya sendiri sebagai human shields, tapi menurut aku the scale of Israel's attacks itu menjadi semakin sulit untuk dijustify. Nah, the international community sudah mulai turn their backs on the US in this regard gitu. Nah, sekarang the question-nya adalah kenapa Israel masih mendukung kenapa US masih mendukung Israel? Kalau from an IR standpoint masuk akal karena Israel itu adalah bulldognya US di Barat. Tapi kalau menurut Mersheimer ada yang namanya Israel lobby kan mas, secara domestik gitu. Itu yang katanya, jadi regarding that book, ada yang juga mengkritik Mersheimer karena itu kayak kesannya antisemitik, kesannya kayak konspirasi teoris orang Yahudi itu punya lobby di mana-mana. Iya. Jadi it's not proven malah di Israel lobby itu. Aku bukan pengen proving Mersheimer salah. Enggak. IPAC memang ada. Amerika Israel something lupa kepanjangannya. Yang which is itu jadi objeknya Mersheimer untuk ngegali tentang Israel. Gitu kan? Itu ada. But the thing is, kalau kemudian apakah itu yang paling gede? Not necessarily. Kalau in terms of number, orang Israel tuh kayak berapa belas juta sih orang Yahudinya. Let's say 1/4 sampai 1/5-nya atau 1/6 itu masih orang Palestina, ethnically Palestinian. So Yahudinya makin dikit kan. Tapi kemudian siapa yang lebih gede, yang quote and quote, aku lebih percaya domestic politics-nya US. Yaitu siapa? Orang-orang Kristen yang pro Zionis di sana. Yang itu jadi apa? Gimana pun bentuk pemerintahnya US, so far dia masih ada fasad demokrasinya, masih ada pemilunya. Dalam pemilu paling penting apa? Voter. Kalau kelompok dari risetnya PEW Pew Research itu, lembaga survei ini, evangelis di US tuh kayak 30 to 40 million sampai 50 million bahkan. Evangelis ini rata-rata biasanya pro Israel. Voternya di US itu berapa? Gitu kan, sekian ratus juta. Kalau ini katakanlah dipegang 30 aja, dipegang 20 jutanya aja. Kamu udah dapat significant number. Evangelis ini yang harus dipegang. Salah satu yang bisa dipegang mana? Yang bukan bisa dipegang. Yang memang actually nunjukin mereka pro Israel apa? Ada namanya Christian Kufi, Christian U-nya itu United kalau nggak salah. Christian United Friends of Israel. Aku lupa. Pastornya namanya John Hagee. Ini yang jadi subjek kelas Christian Zionism di kelasku. Oh wow. Karena mereka sebenarnya not necessarily kemudian percaya dengan Judaisme. Enggak, mereka Protestan garis keras. Mereka ngedukung Israel karena apa? Kalau dalam Alkitabnya orang Kristiani, ya kan, bilangnya gini. Aku tanya ke dirimu der, dirimu kan sebagai calon pendeta gitu. Aduh, enggak dong. Mesias datang kedua kalinya. Itu ketika apa der? Kiamat. Ketika kiamat ini. Apa yang jadi trigger Mesiasnya datang lagi? Sebenarnya ada banyak. Ada yang pertama bilang karena Injil sudah diberitakan ke semua tempat. Ada yang bilang karena Israel terbentuk kembali. Second part, salah satunya. Yang kenapa kemudian menjustifikasi Israel ini? Israel itu kan apa ya? Kalau mau dilihat dalam sejarah kemudian istilahnya at least political entity di sana yang majority by a Jewish people. Asumsinya adalah ketika sekarang ada Israel sebagai sebuah negara, a Jewish state, ini bisa memfasilitasi kedatangan Mesias. Karena apa? Orang Yahudinya pulang lagi. Jadi kan narasinya adalah gini, ketika orang Yahudi akhirnya bisa pulang kembali ke Israel, garis miring Palestina, Mesias akan datang. Orang-orang evangelis ini akan bahagia kalau mereka ketemu dengan Tuhan. Sayangnya,
Itu kan salah satu caranya dengan mempercepat kiamat. Iya, betul. Mempercepat kedatangan Mesias. Betul. Asumsinya mereka adalah apa? Kalau orang Yahudi makin banyak yang pulang ke Israel, Mesias makin cepat datang. Makanya Israel sebagai sebuah negara yang memfasilitasi orang Yahudi pulang harus didukung. Kufi ini sebagai salah satu gereja Protestan yang pro-Israel, literally outright pro-Israel, mereka tuh membersnya kalau klaimnya John Hagee di 2023, like 10 million of them. Ya, 10 million dibilang. Christians United for Israel. Nah, Kufi. 10 million of them. At least itu udah kayak 1/5 dari evangelis di US. Kufi dia rutin tiap tahun bikin acara semacam kayak konferensi Rally. tahunan. Konferensi tahunan. Konferensi tahunan yang diundang siapa? Politisi US. Salah satunya siapa yang terakhir seingatku within several years, Ron DeSantis, governornya Republican. California. No, Florida. Florida, betul. California tuh bastionnya Demokrat. Nikki Haley, itu juga Republikan, mantan capres, mantan Menlu. Ron DeSantis juga kemarin mau run for capres berulang kali, tapi gagal terus. Donald Trump, previously leader of the House dari sisi Republikan di zamannya was it Obama atau early days of Trump. Gitu. Aku lupa, dia orangnya pokoknya physically lanky, tinggi, kurus gitu. Republikan. Intinya ngapain di dalam konferensi itu? How supportive you are regarding Israel. Wow. Jadi asumsinya kan kalau kamu diundang ke sebagai politisi diundang ke sana, you should understand your people, your potential voter. Ketika mereka isu yang penting adalah how supportive you are toward Israel, kamu butuh suaranya mereka, ya kamu harus memastikan at least omonganmu bahwa ya kita pro Israel kok. See, that's the point. Itu baru dari satu grup. Ada sekian banyak lainnya. Even di Indonesia pun juga banyak kan. Barusan ada kapan hari ada mahasiswa yang curhat ke aku habis aku ngajar kelas Timur Tengah dengan tema Israel-Palestina. Si anak ini pro Palestina, emaknya pro Israel. Oh iya. Terus debat, terus curhat. Mas, aku ribut sama mamaku. Ya, bukan urusanku. Bukan gitu. Maksudnya, apa ya? Itu bukan technically urusan, bukan kerjaan dosen, tapi kayak aku kemudian kayak it's a reward. Aku take it as a compliment, as a reward bahwa anak ini bisa cerita gitu. Apa yang aku ceritakan di ruang kelas ternyata matter to them, even to a very very personalized story di mana dia ribut sama emaknya. Oke. So domestic. Aku melihatnya domestic. Rather than ada international ininya, geopolitik dan semacamnya. But at the very end of the day, politisi di US itu masih harus bertanggung jawab dengan konstituennya mereka. Every 4 years or so. So even makanya kalau konteks perang di Timur Tengah ini itu makin rumit dengan apa? Sekarang di tahun politik di US. Pemilu di US itu kayak tanggal 5 November. So first week of November. Dan terutama di sisi Demokrat ini yang mereka agak harus lebih delicate in terms of balancing. Karena apa? Voter Demokrat masih juga banyak yang pro Israel, tapi juga mereka harus punya new kind of voter di orang-orang yang pro Palestina, yang refugee lah, yang orang-orang progresif dan semacamnya. Even kayak orang-orang kayak AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Ya dia kan actually congresswoman di Demokrat, dari Demokrat. So dua partai ini karena kebutuhan politik mereka akan masih sounding a very strong support to Israel.
Cuma nggak tahu abis tanggal 5 November ini apakah akan berubah? Kalau Donald Trump yang naik sih Kemungkinan besar akan pro Israel. definitely. Yeah. Wong Jared Kushner itu ada deal dengan Netanyahu. Oh gini, dalam politiknya US itu kan ada donor, dan donor itu terbuka. Beda dengan di sini. Kalau di sana kan kayak lu dapat donor dari siapa sekian juta bisa diakses. Salah satu donornya ke Trump itu sama dengan donornya ke Netanyahu dan Partai Likud. Keluarga Adelson. Adelson family yang sekarang cuma tinggal Miriam Adelson. Aku lupa nama suaminya. Belum lama ini meninggal. Good riddance. Wow. Good riddance. I mean kayak you ngebiayain Likud, you ngebiayain Republikan, you ngebiayain Netanyahu, you ngebiayain Trump, good riddance. Oke. Artinya apa? Ada kesamaan interest dan there was an allegation di beberapa tulisannya Haaretz, koran lokalnya Israel, yang menduga bahwa Netanyahu ini sebetulnya delaying, memperpanjang konflik ini karena dia pengen Trump yang menang, karena kalau asumsinya Trump menang dia lebih punya leeway untuk doing anything that he wants. Sementara kalau Demokrat kemungkinan akan ada di restrain. However, that kind of restrain itu masih nggak bisa dilakuin karena masih ada kebutuhan soal pemilu tanggal 5. Demokrat nggak bisa kalau melepas kalau full do restraining Netanyahu karena asumsinya nanti kena campaign bahwa nggak pro Israel kan, makanya vote gue. Iya benar Mas. Aku sempat ngobrol dengan salah satu dosen Unpar juga, bukan Mas Adri. Mas Idil. Iya betul. Kenapa semua tahu sih? Semua tahu. Itu satu lorong sama aku ya, basically aku kadang ke Mas Idil, kadang ke Mas Adri. Iya benar. Iya benar lagi. Nah intinya Mas Idil tuh bilang bahwa kita lagi kelas Kajis, betul. Oh my god, dia tahu semuanya. Lagi kelas kajian strategis dan Mas Idil tuh bilang bahwa serangan dari, ini boleh nggak ngomong kayak gini kalau beliau yang bilang ya. Tapi intinya ada yang ruang akademis waktu itu. Ya, ada yang dia pernah bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu not necessarily genocide, tapi Israel belum menemukan center of gravity-nya Hamas. Sehingga karena dia nggak tahu center of gravity atau poros kekuatan Hamas itu di mana, dia menyerang secara indiscriminately dengan hopes bahwa Hamasnya kena di sana, dan terbukti kan sekarang Haniyeh kena, Sinwar kena, dan semuanya kena. Dia mengatakan seperti itu. Nah, so two questions, is that true? Apakah ini genocide atau bukan? Dan yang kedua, kalau misalnya in the event misalnya tiba-tiba Hamas berhasil ditumpas semua dan habis, apakah Israel akan tetap menyerang? Oke. Aku dan Mas Idil datang dengan perspektif yang berbeda. Mas Idil itu tipikalnya lebih state centric. Dia lebih strategic mindsetnya, militer dan semacamnya, political ini. Buat aku datang dengan ada perspektif dalam very specific teori namanya settler colonialism. Bahasa Indonesianya setauku adalah penjajahan pemukim, oleh pemukim. Jadi bentuk penjajahan beda-beda. Yang dilakukan Belanda di Indonesia itu quote-unquote classical colonialism. Mereka penjajah Belanda datang ke kita sebagai perpanjangan dari Belanda, ekstensi dari metropol. Indonesia dibikin sebagai another province-nya, gitu kan, koloninya mereka. Prioritasnya apa? Ekstraksi sumber daya. Ada nggak yang bisa diekstrak dari Indonesia buat dijual? Basically apa? Biar Belanda makin kaya, Belanda makin powerful. Belanda makin powerful, makin prestisius. Dia makin kelihatan oke di global politics. Ketika mindsetnya adalah ekstraksi sumber daya, mereka ngelihat native itu juga sebagai resources. Orang Indonesia waktu itu dilihat juga, dipisahkan antara mana yang bisa diajak kerjasama, mana yang nggak bisa diajak kerjasama,
mana yang bisa dijual. Yeah. Kalau bisa diajak kerjasama, dijadikan kolonial kolaborator. Yeah. Mereka yang nggak bisa diajak kerjasama, mereka yang memberontak ya ditumpas. Mana yang mereka bisa dijual, mereka dijadiin budak. To an extent orang Indonesianya ditolerate. Beda dengan settler colonialism. Yeah. Settler colonialism ini yang terjadi di mana Amerika, Kanada, Australia, New Zealand to an extent, apartheid South Africa, dan Israel. Penjajahannya mereka gini, ketika koloni ini dibentuk, Israel dibentuk, mereka bukan dibentuk sebagai perpanjangannya Inggris, perpanjangannya Jerman, beberapa negara Eropa yang memberikan dukungan terhadap gerakan Zionisme di awal hari. Enggak. Dalam mindset orang Yahudinya, mereka sudah pengen punya negara sendiri. So, they are not necessarily an extension of the metropole, pusat dari penjajahan, yaitu Eropa dan Inggris. Enggak. Mereka pengen bikin negara buat mereka sendiri. Create a new homeland. At the cost of apa? Native. Sama kayak, misalkan gini, aku pengen create a new homeland di tempatmu. Mindsetku itu bukan ekstraksi sumber daya dari kosanmu, dari rumahmu. Enggak. Tapi adalah tanahmu, ruanganmu. Aku pengen homeland itu, aku nggak pengen kamunya. Makanya itu kemudian dilihat ke relasi dengan native. Kalau Belanda ngelihat orang Indonesia tadi masih sebagai sumber daya, orang Israel ketika ngelihat orang Palestina dan native, garis miring native, mereka dilihat sebagai halangan untuk bisa truly establish the nation ini. Bukan the nation, the state. The state. The homeland, beda. Beda ya, nation and state. Nation itu orang, kumpulan manusia, bangsanya. Bangsa Yahudi. Kalau kita bilang state itu government. Itu bedanya motherland dan fatherland. New info. Lu kuliah kemana aja? Aku nggak pernah dengar ini. Kalau kita bilang motherland itu tanah. Bisa juga bangsanya. Fatherland itu state-nya. Biasanya gitu, government-nya. The government. Nah, jadi kalau dari settler colonialism, ketika tujuan akhirnya adalah establishing a new homeland for this group of people, the settler people ini kan nggak bisa ngeklaim bahwa tanah ini adalah tanah mereka sebelum orang native-nya hilang. Betul. Gimana cara ngilanginnya? Actually genociding. Karena kalau dari praktisnya teori ini, mereka bilangnya bahwa gini, ada dua logika yang mendasari tindakan-tindakan mereka. Logic of elimination and logic of dehumanization. Elimination itu apa? Again, aku nggak bisa establish rumahmu sebagai rumahku kalau kamu belum hilang. Betul. Entah physically, entah non-physically. Kalau physically artinya apa? Kamunya hilang, keluargamu hilang. Non-physically misalkan kayak apa? Budaya-budayamu di situ hilang. Gitu kan. Baju-bajumu dan semacamnya. Dehumanisasi artinya apa? Kalau dalam kondisi normal, orang itu kan biasanya tidak mudah untuk melakukan kekerasan secara masif terhadap orang lain. Butuh some kind of psychological trick atau psychological quirk. Actually psikopat atau kemudian disappear untuk violent. Caranya menyetir untuk violent ketika non-psikopat adalah apa? Dehumanisasi. Orang Palestina digambarkan sebagai apa? Barbar. Orang Palestina digambarkan sebagai apa? Orang yang terbelakang, orang yang nomaden, orang yang nggak punya rumah. Atau ada juga violent. Violent. Brooding place of terrorist yang bilang juga. Breeding place. Dalam buku ini, narasi dari kelompok Zionis, old historian dari Zionisme adalah menggambarkan Arab itu sebagai orangnya ibaratnya hating for hating. Doing violence for the sake of violence. Bukan karena, jadi kan beda kalau kita menggambarkan musuh atau menggambarkan threat. Kalau kita menggambarkan musuh kita sebagai orang yang punya justifikasi untuk melakukan kekerasan, kita bisa aja memberikan simpati. Oh, dia melakukan ini karena ada this cause, ada alasan ini. Tapi kalau kemudian mereka digambarkan sebagai orang yang doing violence for the sake of, ya mereka suka violent. They're just doing it gitu. Artinya kayak there is no way you can sympathize with that kind of group. Betul. Dan mereka memang kemudian diportray as that. Emotional,
doing hate for the sake of hating, violent for the sake of violent. Bapak Ilan Papis stated so. Dan memang kemudian ditunjukkan gitu, even ke dalam produk-produk populernya mereka. Moviesnya Israel, again, aku quote dari bacaannya Ilan Pape ini, di 40-an sampai 70-an, 40 sampai 60-an gitu tuh, isinya memang ya narasinya sesuai dengan narasi orang Zionis. So it is genocide. Aku lebih percaya bahwa it is a genocide karena patternnya di sekian banyak settler kolonial lainnya, terutama kalau kita lihat di US, gimana Amerika bisa ngomong, white American bisa ngomong bahwa this is a place of their own. Ketika Native Amerikannya sudah dihilangin. Kapan? Ketika mereka actually ada perang. Betul. Perang yang kemudian leading into genocide, leading into mass removal, mass relocation, yang bahasa ininya Trail of Tears. Orang native-nya diarahkan untuk diungsikan, dipindahin ke bahasa sekarangnya reservasi. Tempat di mana orang-orang native Amerikanya dipusatkan di satu tempat tertentu, dianggap bahwa mereka akan invisible. Nah, apa yang terjadi dengan orang Palestina? Kalau kemudian musuhnya cuma orang Hamas, you can deal with that militarily. But the thing is, kekerasan dari Israel itu nggak terjadi ke Hamas doang, terjadi ke siapa? Orang Palestina di Israel. Tadi aku bilang 4 sampai 1/6 Palestinian, ethnic Palestinian di Israel. Ya mereka yang kena forefront of Israeli politics di sana. Yang salah satunya adalah apa? Settler violence. Mereka yang rumahnya didisposes. Ya yang kena kekerasan nggak cuma orang di Hamas, mereka yang nggak kemudian dibunuhin, tapi mereka yang secara perlahan dihilangkan. Eliminasi, again, itu nggak cuma physical elimination, non-physical elimination. Diperlakukan secara apa untuk makin nggak kelihatan sebagai second class citizen. Dan orang Palestina di sana second class citizen. Terbukti dengan apa? Ketika ada sekian banyak settler violence, kalau settler violence berarti pelakunya orang Yahudi, orang Zionis gitu kan, apakah akan ada persekusi dari penegak hukum? Belum tentu. Tapi kalau katakanlah kemudian orang Palestinanya membela diri ketika ada serangan dari orang Zionis atau settler ini, yang ditangkap siapa? Orang Palestinanya. Ketika kamu ada dispute soal tanah atau soal rumah, rumahmu diklaim sebagai miliknya orang Yahudi tertentu, gitu kan? Kamu bawa ke pengadilan, kemungkinan yang menang siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Simply you are a Jew. Gitu. Kamu mau mengekspresikan, mau melihat apakah negaramu memberikan ruang untuk budayamu, dilihat dari apa? Bahasamu diakomodasi sebagai salah satu bahasa yang dipakai oleh pemerintah, misalnya. Arabic language sebelumnya dipakai sebagai one of the language in the Israeli government. Sekarang tidak, diturunkan setelah tahun 2018 Israel punya nation state law, hukum undang-undang yang basically ngomong bahwa solidifying claim bahwa Jewish state itu sudah di-enshrine in a Israeli law, bahwa status keyahudian Jewish state itu non-negotiable, bahkan sudah ada di aturan hukum. Dan itu kemudian menghalangi kalau mau ada partai politik yang asumsinya mostly orang Palestina, kalau mau menghilangkan status Jewish state. So kalau bukan genocide apa coba? Oke, jadi meskipun Hamas dibasmi 100%, let's say, nggak akan berhenti sampai semua orang Palestina hilang. No. And singkatnya, two-state solution is not a viable option for Israel. Oh, bukan begitu. Nggak juga? Nggak kemudian gitu. Aku harus pecah itu dalam dua, karena dua hal ini belum tentu nyambung. Oke. Gitu ya. Aku harus ngeliat gini. Satu, kalau Hamas ditumpas, apakah kemudian sudah selesai? Not necessarily. Two-state solution? Two-state solution, not necessarily juga itu.
So, aku mulai dengan pertanyaan pertama dulu tadi. Hamas ditumpas gimana? Ya. Back in the early 1900-an atau akhir dari 1800-an, ada orang Yahudi, ada orang Zionis namanya Zev Jabotinsky. Tulisannya ZEEV JABOTINSKY. Oke. Zev Jabotinsky. Dia, aku lupa, dari Baltic countries. Oke. Dia ideolognya revisionis Zionism. Oke. Bapak ideologinya Likud, bahasa sederhananya. Dia di zaman segitu udah nulis esai, aku lupa di Iron Wall judulnya atau some of his early essay. Karena itu jadi bahan skripsiku. Di esai itu dia sudah mengakui bahwa there can be no agreement between Palestinian and Israeli. Simply karena asumsinya dia adalah mana ada orang yang kemudian tanahnya diambil, rumahnya diambil, kemudian mau buat setuju kalau tanahnya diambil. Ibaratnya kayak kamu sebelumnya punya 100% tanahmu, 100% rumahmu. Terus kalau tiba-tiba disuruh 50%, 30% diambil sama orang, belum tentu mau kan? Unlikely untuk mau. Dia mengakui itu. Terus kemudian solusinya apa? Saya ingat tuh ya di esai Iron Wall ini deh. Di esai Iron Wall ini preskripsinya Jabotinsky adalah apa? Orang Palestina baru kemudian akan menyerah ya, ketika mereka sudah merasa bahwa tidak ada harapan untuk berperang, untuk menang perang, untuk tetap berjuang. Sehingga kemudian ya udahlah, kita nyerah aja lah. Kita whatever agreement-nya ini kita setujui. Caranya membuat orang Palestina menyerah apa? Israel actually kemudian harus bikin this Iron Wall. Iron Wall ini kemudian diterjemahkan sebagai apa? Israel yang muscular Judaism, Israel yang sangat kuat, Israel yang militaristik, yang militernya enggak. Whatever the threat, mereka bisa tangani. But the thing is, apa yang terjadi di 7 Oktober kemarin, entah itu sengaja dibobolin atau enggak? Ada tuduhan itu bahwa sengaja dilemahkan defense-nya supaya jadi alibi buat Israel nyerang. Atau ada skenario lain bahwa intelijen community-nya udah ngomong bahwa coy bakal ada serangan soon enough. Tapi political leader-nya kayak nggak mungkin gitu lah. Atau bahkan memang again kalau mau lebih konspiratif kayak oke, bisa dipakai. I mean Netanyahu butuh justifikasi perang. Betul. Netanyahu butuh kasus belli. Kasus belli, dia butuh, kalau bahasa politiknya itu rally around the flag theory, bahwa ketika rumahmu kebakaran, rumahmu tidak suportif terhadap kamu, kamu menyatukan orang-orang di rumahmu dengan cara apa? Mengalihkannya dengan isu di luar negeri. Siapa common enemy? Siapa Palestina? Siapa Hamas? Karena kayak Haaretz tuh ngomong beberapa hari yang lalu itu kan ada survei politik di Israel. Mereka tuh relatif ada rutin bahwa kalau besok pemilu, you akan vote ke siapa? Ke publik Israel. Beberapa minggu yang lalu itu pertama kalinya sejak 7 Oktober suara Likud actually naik. Artinya apa? Orang rather supportive dengan polisinya Netanyahu yang agresif dan semacamnya. Hawkish dan semacamnya. So dari sisi Israelnya memang lately gerakannya lebih ke kanan, lebih ke hawkish dan semacamnya, dan politisinya memang juga tahu masyarakatnya butuh politisi hawkish butuh ini. So policy about Iron Wall-nya akan terus dipakai. Jadi Hamas ditumpas sooner or later, kalau bahasanya Machiavelli kan gini, either you make someone love you, which is hard, atau you actually make someone fear you. Gimana cara bikinnya orang fear? Ya ditumpas habis-habisan. But the thing is, gimana mau numpas habis-habisan? Against resistance movement itu nggak pernah mudah. US di Vietnam nggak bisa, Soviet di Afghanistan nggak bisa, US di Afghanistan nggak bisa, US di Irak nggak bisa. Karena mereka gerila seluler dan
Ya, sporadik. Whatever nature-nya itu selalu susah. Israel, kalaupun kemudian Hamas let's say dibikin kayak PLO, kayak Fatah, kemudian diajak bernegosiasi damai, akan selalu ada kelompok yang ngerasa bahwa kok kita damai sih? Yeah. Mereka akan bikin splinter movement lagi untuk counter. Yeah, betul. I mean Hamas pun muncul karena kekecewaan, kok kita mau perjanjian damai? Yeah. Which is very normal. But the thing is, aku nggak yakin Hamas itu the only resistance movement. I mean ada Islamic Jihad di sana. Salah satu gerakan anti Israel di Gaza. Yeah. So kalau Hamas dinetralisir, masih ada yang lain. Yeah. Di Israel itself juga belum kelar. Gitu kan. Apakah two-state solution not ideal? Masalahnya gini, pasca Oslo, momen di mana orang Palestina itu punya governing body yang diakui, yaitu pasca Oslo. Ketika you punya governing body, you punya potensi untuk bikin itu jadi state. Ini pertama kalinya sejak Oslo itu pertama kalinya orang Palestina bisa bilang bahwa we are a people of our own. Ketika mereka melakukan perjanjian, mereka jadi delegasi di mana, Palestinian people itu harus diakui. Ketika sebelumnya mereka siapa? Nggak diakui. Ibaratnya kayak, misal gini, kamu datang ke sebuah klub elit berisi orang-orang kaya gitu kan, terus bertanya, lu dari mana coy? Gue sendirian, gue bukan Indonesia, gue bukan Arab, gue bukan ini. Siapa lu? Kagak boleh masuk. Pasca Oslo itu harus diakui, gitu ya. Cuma two state solution sekarang makin susah. Ibaratnya kan gini, Israel sekarang ngerasa di atas angin, karena setelah setback di 7 Oktober, mereka kemudian bisa ngeluluh-lantakin di mana-mana. Terus persepsi publik di Israel kemudian kayak mereka ngerasa vindicated dengan 7 Oktober kemarin. Artinya apa? Makin susah untuk menjebatani dialog dengan orang Palestina. Even untuk justifying ketemu orang Palestina. Karena kayak ibaratnya kayak, ngapain lo mau ngomong sama teroris? Asumsi di publik Israel kan kayak gitu. Betul, Mas. Ibaratnya kayak political suicide dari Israeli politician untuk tiba-tiba negotiate dengan Palestinian, tapi hasilnya tidak memuaskan publik Israel. Ya, betul. Apa yang kemudian memuaskan publik Israel? Kemungkinan besar sekarang adalah return of stage, sama whatever pasca Hamas mau diapain, gitu kan? Bahkan ada skenario kayak Likud beberapa hari yang lalu dilaporkan sama Haaretz, mereka bikin konferensi yang ngegambarin Gaza pasca perang ini mau diapain, settle. Wow. Return to settlement di Gaza, nggak full Gaza sih, itu kayak cuma di northern Gaza. So, artinya apa? Mereka mengarahkan untuk makin jauh dari two state solution, karena so far two state solution itu kan itu ideal yang bisa dipakai. Kalau orang Israelnya mau dipulangin lagi ke Eropa dan semacamnya, ada sekian juta orang Israel. Mereka mau dipulangin kemana? Mereka bukan lagi kemudian orang asli Eropa. Mereka sudah ngerasa, mereka imigran keturunan kesekian di sana, mereka pasti sudah ngerasa bahwa as a native. Sama kayak misalkan orang Cina di Indonesia, mereka kemudian hasil dari keturunan imigran dari tahun 1700, 1800, you name it. Yang ada sekarang itu adalah keturunan sekian yang merasa bahwa kalau mereka pulang ke Guangzhou juga mereka kayak mau ketemu siapa. Mereka sudah merasa properly Indonesian. Gitu kan? Kalaupun mereka pulang ke Guangzhou, orang Guangzhou-nya cuma, lu kan orang Indonesia. Iya benar. Bukan Cina lagi. Iya benar. One state solution kalau mau di Palestina, orang Israelnya mau kemana? Orang Yahudinya mau kemana? Kalau kemudian one state solution di-lead by Jewish, mau nggak untuk itu jadi demokratik? Mau nggak untuk itu mengakui hak-hak orang Palestina? Nggak mau. Mereka maunya Jewish state. Zionist itu creating a Jewish state. Betul. Two state solution itu yang so far susah, ideal, tapi almost impossible. Sekarang almost impossible. Oke.
last question Mas. Apakah Israel akan kalah? And if yes or if not, Kalah apa? how? Kalah perang. Jadi dia tiba-tiba concede. Lalu dia kayak oke, karena satu dan lain hal kita nggak akan melanjutkan, kita akan stay where we are, atau bahkan ada penyusutan wilayah. Penyusutan wilayah? No way. No way. No way in hell. Oke. Ketika kamu sudah mencapai, militermu sudah occupying sekian banyak tempat, yang itu di kepalamu itu mindsetmu adalah settler colonial government, makin banyak tempat makin oke. Kamu ibaratnya ketika kamu mau bikin homeland, ketika kamu punya tanah lebih gede, you makin seneng kan? Tanah makin gede tapi less Palestinian, mereka makin seneng. Kenapa? Palestina yang di Gaza Utara di-push suruh ke selatan. Ya mereka akan makin seneng. Mereka akan, it is always politically suicidal untuk melepaskan wilayah-wilayah yang sudah diokupasi oleh oleh Israel. Terjadi dua yang gede. Sinai tahun 1973-74, yang David Sadat sama Menachem Begin, waktu itu Prime Minister Israel, sama tahun 2002, 2003 atau 2004, ada Gaza Disengagement Plan. Pasca perang 1967, Israel itu mengokupasi Gaza. Tapi tahun 2000, aku lupa, antara 2002 sampai 2004 itu, Prime Minister waktu itu Ariel Sharon, dia ngomong ke publik Israel bahwa kita akan unilaterally mundur dari Gaza. Itu political suicide di sana. Aku ingat cerita bahwa ada kelompok ortodoks Zionis di Israel, itu yang kemudian kayak ibaratnya di sini tuh doa bersama untuk kematian Ariel Sharon. Sebelumnya pernah terjadi juga ketika Oslo, Itzhak Rabin itu kemudian juga didoain yang sama. Karena apa? Kalau lu mau ketemu sama PLO, mantan teroris, ini namanya Yasser Arafat. Padahal mereka yang lebih moderat ya di antara PM ini. Rabin used to be hawkish. Another side of the story. Ketika Rabin itu jadi political enemy di Israel, salah satu orang yang memusuhi dia itu yang sekarang jadi Menteri National Security di Israel, Itamar Ben-Gvir. Pernah ada berita Itamar Ben-Gvir ketika masih muda melakukan vandalisme terhadap mobilnya Itzhak Shamir. Kok Itzhak Shamir? Itzhak Rabin. Jadi ibaratnya aku lupa merek mobilnya apa, terus tapi kemudian ada logo di kap mesinnya, terus dia tolong dia curi gitu, terus dia diwawancara sama berita gitu kayak, ya ini gua barusan nyuri ini. Dia foto tersenyum bahagia bangga gitu kayak. Menunjukkan ya politiknya Itamar Ben-Gvir tuh nggak suka dengan yang pro Palestinian atau even accommodating Palestinian. Israel nggak akan kalah, nggak akan concede. Kalaupun mereka mau ke negotiating table, mereka memposisikan diri bahwa mereka ini nggak ada, minim banget aktor yang datang ke negotiating table tanpa ngerasa mereka ada di posisi yang lebih untung. Karena asumsinya apa? Kalau mereka posisinya di atas, mereka bisa neken bahwa, coy, gue posisinya di atas, gue mau lebih. Prancis ketika perang Vietnam, mereka ada satu effort sebelum perjanjian di Geneva, ada satu military campaign dulu yang asumsinya kalau menang mereka akan posisinya di atas angin, tapi mereka kalah. Ketika US mau narik dari Vietnam di eranya siapa sih sebelum Ronald Reagan dan Richard Nixon juga bikin policy bahwa oke, kita mau keluar tapi kita harus quote and quote nunjukin bahwa kita menang. Supaya apa? Ketika kita negotiate, kita ada di atas. Ya kalau Israel sekarang actually dalam kondisi menang, gitu kan, mereka militernya kemana-mana, almost nggak ada setback yang kemudian actually bikin Israel mundur gitu kan. Aku yakin mereka akan masih riding the wave of ini.
pushing as much as they can, sehingga nanti kayak ketika whatever global politics yang datang ke mereka memaksa untuk keperundingan damai, mereka on a better leverage untuk di negotiating table. Entah itu pembebasan sandera, entah itu Hamas, Gaza setelahnya. Tapi aku akan melihat mereka so far masih winning the battle, winning the war. Who knows? But like 60-70% mereka akan masih kemana-mana. Mereka akan concede, no way in hell. Politiknya mereka dictating mereka untuk terus jalan. Oke, Mas. Dan kalau misalnya orang-orang pengen cari Mas Nino buat maybe your academic works atau your maybe anything you wanna share, itu bisa dicari where mana, people Mas? can find me. To be honest, I'm not a very good dosen yang punya academic resume yang baik. Aku lebih banyak ngisi di acara-acara casual kayak gini. So Kishino Bawono, termasuk di CNN waktu itu rather casual, karena kemudian kan kalau dosen tuh tentunya nulis di jurnal dan semacamnya. Aku jarang. Nggak pernah. Di Twitter pun aku kemudian juga kayak udah capek bikin Elon Musk makin kaya dengan di Twitter. Jadi aku malas updating anything di Twitter, paling voicing my ini di Twitter. I'm a very pro-Palestina. I'm a pro-Palestina. I have to say that. Dan artinya nggak ada yang bisa diakses selain di Twitter? Atau Twitter pun termasuk private? Enggak, aku Twitter masih publik. Publik, oke. Sebenarnya privat. Mungkin bisa di Kishino Bawono di Twitter. Kishino Bawono. That's all. That's all. Oke, Mas Nino, thank you for your time.